Halo teman-teman, jadi di video broadcasting hari ini aku mau membahas tentang sejarah Rijstafel. Rijstafel itu apa sih? Rijstafel itu dalam bahasa Belanda literally diartikan sebagai nasi dan meja. Rijst itu artinya nasi dan tafel artinya meja. Rijstafel itu merupakan budaya makanan gitu sih sebenarnya. Makanannya menu-menunya itu dari menu Nusantara, kayak ada nasi, ada bumbu-bumbu rempah, ada sayur-sayuran, tapi cara penyajiannya itu mengikuti kemewahan-kemewahan di Eropa begitu. Nah, percampuran budaya ini itu adalah cerminan dari keberagaman kuliner yang ada di Hindia Belanda. Biasanya kalau di kita itu makannya kan pasti langsung piring besar kan, cuman karena waktu itu pemerintahnya pengen pariwisatanya tuh bisa dirasain seluruh masakan Nusantara, jadi porsi-porsinya tuh kecil-kecil. Nanti biasanya porsi Nusantara dulu nih yang untuk di siang hari, baru nanti untuk di malam hari atau untuk dinernya pakai dessert-dessert yang dari Eropa. Rijstafel sendiri itu sejarahnya udah ada dari dari abad ke-18, waktu awal-awal masuknya orang Eropa ke Nusantara waktu mau menjajah gitu. Nah, jadi dulu pria-pria dari Belanda yang datang ke Indonesia itu nggak boleh bawa istri dan bawa anak istri mereka semua ditinggal di Eropa, makanya di sini mereka tuh kerasa kesepian, mereka kerasa nggak ada teman hidup, makanya pria-pria atau lajang orang astagfirullah, atau pria-pria yang di Eropa itu akhirnya meminangi, mengawini atau menjadikan gadis-gadis pribumi sebagai teman hidup mereka, sebagai pemuas nafsu atau enggak ya untuk diperistri gitu. Nah, karena perempuan-perempuan pribumi ini tahu menu-menu masakan di Nusantara kayak gulali, acar, atau sayur asem, nah mereka masakinlah makanan-makanan itu dan disajikan ke suami atau tuan mereka. Awalnya sih orang-orang Eropanya pada nggak terlalu mau tuh akulturasi makanannya, cuman karena udah lama tinggal di sana ya akhirnya mau nggak mau mereka akhirnya terima dan lidah mereka tuh makin terbiasa gitu. Ada beberapa makanan Eropa yang dimodifikasi biar di lidah mereka kerasa lebih nggak terlalu pedas atau nggak terlalu berempah gitulah. Nah, gadis-gadis pribumi ini atau misalkan orang-orang campuran, mereka suka nulis resep-resep masakan Jawa atau resep-resep masakan Nusantara itu dalam buku tebal yang step by stepnya itu lengkap banget, jelas banget, jadi bisa dipelajarin sama generasi-generasi berikutnya. Terus barulah di abad ke-19 itu saat terusan Suez terbuka dan makin banyak arus orang Eropa masuk ke Nusantara, Rijstafel ini makin meningkat popularitasnya. Awalnya mereka cuma disajiin di rumah-rumah gitu kan untuk makan bareng, kayak bahkan waktu itu belum ada istilah Rijstafel, masih kayak makanan Nusantara tapi makannya pakai garpu sama sendok. Nah, habis dari rumah-rumah lama-lama itu jadi penunjuk kasta seseorang. Semakin banyak makanan yang disajikan, semakin mewah, maka status sosial orang-orang itu semakin tinggi. Nah, yang awalnya juga disajikan di rumah-rumah, disajikan untuk tamu mungkin, lama-lama Rijstafel ini berkembang ke pejabat-pejabat pribumi di Indonesia. Jadi bupati-bupati lokal mereka juga ngikutin budaya Rijstafel biar semakin dekat dengan orang Eropa atau bupati-bupati Eropa. Budaya Rijstafel ini menggunakan pelayan-pelayan bumi putra atau pribumi yang diambil dari budak pekerja kasar atau yang biasa disebut dengan jomos. Nah, jomos-jomos ini diberikan pelatihan cara menyediakan makanan ala Eropa, lalu diberikan baju serupa beskap dan bertelanjang kaki gitu. Lalu awalnya Rijstafel ini dihidangkan di acara-acara penting kayak acara bupati, acara pertemuan dengan gubernur gitu-gitu. Nah, akhirnya Rijstafel itu meluas ke dunia pariwisata. Di hotel-hotel kayak Hotel des Indes itu disajikan beragam makanan Nusantara dalam porsi-porsi kecil tadi agar dapat dinikmati oleh pariwisatawan dari negara lain. Nah, menunya yang aku baca itu ada nasi ayam yang memang sederhana, lalu ditambahkan dengan kondimen-kondimen seperti asinan, buah-buahan manis, sambal, potongan cabai, dan juga berbagai rempah-rempah yang tersebar di Nusantara ini. Jadi yang awalnya untuk pertemuan lama-lama menyebar ke pariwisata. Nah, sayangnya saat
Jepang memulai koloninya ke Asia Tenggara, rice tafel ini perlahan kehilangan popularitasnya. Karena waktu itu Jepang menjajah tuh mereka menyerukan propaganda anti barat atau anti Belanda. Jadi segala-segala budaya Belanda, segala-segala pengaruh-pengaruh Belanda itu tuh dibatasi, bahkan dihilangkan, termasuk salah satunya rice tafel ini. Nah, setelah kolonialisasi Jepang berakhir, rice tafel ternyata belum sempat naik juga dan tetap turun di bawah. Kenapa? Karena saat zaman kemerdekaan, waktu masih euforianya gede banget gitu, pemuda-pemuda Indonesia juga mereka nggak mau nih deket-deket lagi sama budaya barat, nggak mau deket-deket lagi sama budaya Belanda. Jadi rice tafel ini karena dianggap sebagai pengaruh masa kolonial, mereka tuh nggak mau mendekatinya lagi gitu. Lalu di zaman sekarang gimana kabar rice tafel itu? Nah, kabar baiknya waktu aku baca beberapa artikel, rice tafel itu pengen diangkat lagi, pengen dilakukan lagi sebagai budaya akulturasi antara Belanda dan Indonesia. Bukan karena pro-kolonialisme, bukan, tapi biar sejarah yang indah itu salah satu penggabungan budaya yang baik bisa nggak hilang tertelan zaman. Lagi pula ini juga tuh bisa memperkuat atau memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Belanda biar kedepannya tuh kita semakin solid. Itu ini juga bisa sih kita terapin lagi ke pariwisata Indonesia sendiri. Selain mengenalkan alamnya, kita juga punya kekayaan lain kayak makanan Nusantara itu. Kalau gitu udah selesai sih tentang rice tafel ini. Yang aku bahas cuman hal-hal yang dasar aja. Jadi aku harap ini jadi pembuka pengetahuan kalian untuk di research lebih dalam lagi kalau tertarik. Kalau begitu, sampai jumpa, bertemu lagi di tugas berikutnya. Dadah!